datang, kami mau menyatakan dengan sepenuh hati kami bahwa hanya Engkau yang layak, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kami adalah dari-Mu dan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang setia, Tuhan yang membuktikan janji-janjinya di dalam hidup kami. Di dalam segala musim hidup kami, Tuhan Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Baik ya, apa kabar? Luar biasa. Saudara, meskipun ekonomi gonjang-ganjing, meskipun perang ada kita dengar di mana-mana, kita tetap bilang luar biasa, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Ya. Saudara, saya mau tanya, siapa yang sudah nonton film The Last Supper? Ada beberapa yang angkat tangannya. Lagi tayang di bioskop. Bukan promo filmnya. Filmnya itu eksekutif produsernya adalah Chris Tomlin ya. Chris Tomlin itu pencipta lagu-lagu rohani yang banyak kita nyanyikan. Coba sekali lagi, ada yang udah nonton filmnya? Baru mau nonton ya. Oke, nanti coba penuhilah tempat-tempat di sana, tapi 13 tahun ke atas ya. Di bawah 13 tahun jangan nonton dulu, karena banyak adegan yang gak boleh ditonton anak-anak di bawah 13 tahun. Nah, kalau yang sudah nonton film tersebut, ada satu hal ya yang kita pelajarin, bahwa kenapa Yudas itu mengkhianati Yesus ya. Ada yang tahu kesimpulan dari film itu? Mungkin tadi yang angkat tangan bisa kita tanyain ya. Kalince coba ya. Kenapa Yudas bisa mengkhianati Yesus ya? Ya. Karena keinginan hasrat hatinya. Ada yang bisa lebih jelas lagi ya? Keinginan pribadinya apa? Karena dia suka dengan 30 keping perak itu, saudara-saudara. Jadi ketika dia ketemu, saya cerita dikit tentang di dalam filmnya. Ketika Yudas Iskariot itu ketemu sama Imam Besar Kayafas, itu mereka ngobrol. Si Imam Besar Kayafas itu nanyanya begini, kamu kan bersama-sama dengan dia. Kamu kan ada, dan menurut kamu benar kata orang itu bahwa Yesus itu jalan di atas air, Yesus itu kasih makan 5.000 orang. Yudas itu, saudara-saudara, dia enggak sedikit pun merasa ragu bahwa betul Yesus itu bisa melakukan itu semua. Karena dia ada dan dia lihat secara langsung bahwa Yesus itu jalan di atas air, Yesus kasih makan lebih dari 5.000 orang, Yesus melakukan mujizat, orang yang matanya buta disembuhkan. Jadi Yudas nggak pernah menegasikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia nggak punya apa-apa. Tapi yang meragukan dia, kemudian bahwa Yesus itu nyatanya bukan seperti yang dia inginkan, itu adalah masalah 30 keping perak. Jadi kesimpulannya begini, ikut Yesus, tahu apa yang Yesus lakukan, tahu apa yang Yesus kerjakan, bahkan ngalami apa yang Yesus kerjakan, tetapi kalau hatinya nggak pernah kena dengan Tuhan, hatinya kena dengan yang namanya 30 keping perak, itu akan bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, hari ini saya ingin ngajak kita untuk bicara tentang uang. Money talks. Bilang sama kiri kanan, we talk about money. Ya, siapa yang kalau bicara tentang cuan senang? Sisi kanan ini generasi Alpha dan generasi Z demen banget ngomong tentang cuan ya. Nah, untuk ngomong tentang cuan, saya percaya bahwa kita semua pengen tahu ya. Tetapi khususnya untuk kita yang Kristen, yang percaya pada Tuhan Yesus, kita juga perlu belajar apa sih sebenarnya maksud Tuhan kasih cuan dalam hidup kita. Amin. Untuk apa kita pegang cuan yang banyak? Untuk apa kita dapatkan uang yang banyak? Sehingga kita tahu bagaimana kita bersikap. Nah, kita lihat dulu, saya menggunakan PowerPoint agar semuanya bisa cukup konsentrasi dan lihat di dalam PowerPoint yang ada ya. Sharing saya adalah give what you cannot lose. Artinya apa? Berikan sesuatu yang saudara tidak akan pernah kehilangan.
Karena seringkali orang berpikir bahwa kalau memberi itu berarti dia kehilangan. Ada yang hilang, ada yang diambil dari hidupnya. Saya mau bilang, berilah sesuatu yang kita tidak pernah akan kehilangan. Dan ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita berdiri kalau cuan itu ada di tangan kita. Khususnya yang muda-muda. Kalau yang tua-tua sih saya anggap udah cukup ngerti kali ya. Tapi kalau belum ngerti bolehlah kita sama-sama belajar. Amin. Ya. Sekarang kita lihat page yang kedua. Nah, saya punya beberapa poin. Yang pertama, kita punya satu, saya mau kasih pendahuluannya. Dua, saya kasih referensi firman Tuhannya. Lalu ada 5 prinsip memberi, ada 4 tuntunan memberi, dan kita akan lihat kesimpulan. Saudara, di dalam dunia ketika kita bicara tentang love for everyone, ketika kita bilang kita mengasihi banyak orang, kita mau melayani banyak orang, pelayanan, pemberitaan Injil itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada 3 hal, ya. Umumnya kita sudah mengerti tentang 3 hal ini, tapi sebelum saya bilang 3 hal itu, kita lihat slide yang berikutnya. Ya, saya akan baca. Memberi, ya, adalah tanda utama dari mengasihi. Oleh karena itu, jika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, maka kita perlu memberi. Kegiatan pekabaran Injil yang merupakan perwujudan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, itu dapat terlaksana karena ada orang yang memberi dirinya, ya. Pekabaran Injil itu terlaksana karena ada orang yang memberi dirinya. Ada misionaris, ada orang yang datang memberitakan Injil. Itu yang pertama. Lalu ada orang yang memberi dananya. Saudara, Nomensen itu yang jadi rasulnya orang Batak, itu nggak akan pernah bisa datang sampai ke tanah Batak kalau tidak ada orang organisasi sending yang ada di Jerman sana membiayai perjalanan dia untuk bisa sampai ke tanah Batak. Injil tidak akan sampai ke tanah Ambon, ke tanah Papua, ke tanah Sulawesi, ke Kalimantan kalau tidak ada misionaris yang dikirim, waktu orang yang memberi dirinya. Lalu kalau tidak ada orang yang kasih dananya supaya orang itu bisa pergi, saudara-saudara. Banyak orang berpikir yang datang hanya orangnya saja, di belakangnya nggak ada. Salah besar. Kalau saudara bicara tentang pekabaran Injil, kalau saudara bicara bilang saya mengasihi Tuhan dan saya mau melihat orang diselamatkan, maka saudara tidak hanya perlu memberi diri saja, tetapi harus memberi dananya juga. Kalau orang tidak memberi diri dan dananya, bagaimana dia bisa berdoa? Karena firman Tuhan bilang begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hartamu ada di dunia misi, kalau hartamu ada untuk pekabaran Injil, saya yakin saudara berdoa. Amin. Iya, kita nggak akan kasih uang untuk cuan kita nggak kita taruh dalam sebuah investasi kalau kita nggak yakin kita akan doakan dan itu akan berhasil. Dan orang yang berdoa tanpa tahu dan memberi dananya buat itu, dia hanya akan berdoa, ya saya akan berdoa buat itu. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus kita komitmenkan ketika kita bilang bahwa saya mengasihi Tuhan dan saya mau melayani jiwa-jiwa. Yang pertama kita harus beri diri, yang kedua kita beri dana, yang ketiga kita beri doa. Haleluya. Katakan amin pada kiri kananmu. Yang belum amin boleh datang lagi sama saya ya. Kita lihat mana dong firman Tuhannya, dasar firman Tuhannya, slide berikutnya. Oke. Ya, yang paling jelas, Yohanes 3 ayat 16. Kalau dalam bahasa Indonesia, karena dia mengaruniakan. Ya, saya mau pakai kata yang biasa saja. Kalau dalam bahasa Inggris, He gave His only begotten Son. Dia memberikan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia memberikan. Ya, kasih memberikan, kasih yang tidak memberikan itu bukan kasih. Kalau bilang kasih terus tidak kasih sesuatu, maka saudara zong. Dari mana dasarnya? Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita mengasihi, kita memberi. Yang bilang mengasihi tanpa memberi, zong. Ya, jangan bilang mengasihi kalau saudara nggak memberi. Itu zong.
Dasarnya dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Very clear. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya itu adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Seringkali yang paling berharga dalam hidup kita anggap adalah cuan. Iya enggak? Cuan itu barang yang sangat harus kita pegang. Dan oleh karena itu kita harus kasih. Nah, yang kedua, ayat yang kedua, balik lagi. Sekarang Matius 6 ayat 20 dan 24. Ini kita pernah bahas di sini, kalau saudara mau lihat presentasi dan khotbah daripada Pak Parda tentang hal kekhawatiran. Coba kita lihat Matius 6 ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu, ini dasar dari sharing saya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Boleh ya saudara taruh harta di SBN Ori, boleh saudara taruh harta di mana saja investasi, bahkan emas lagi naik ya, katanya 1 gram itu berapa? 2 juta loh saudara-saudara. Ya, tetapi kumpulkan harta bagimu, harta di mana? Di sorga. Saya mau nanya yang tadi ngomong cuan. Saudara mau mengumpulkan harta di sorga enggak? Dari masih muda, amin? Iya, ya. Oke. Ya, di sorga, kenapa di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana mungkin kita mengumpulkan harta di sorga? Kan di sorga udah ada banyak harta, udah terbuat dari emas. Nah, maksudnya apa? Apa yang kita punya, harta yang Tuhan percayakan pada kita. Hari-hari ini itu harus kita investasikan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Dengan memberikan apa yang sudah Tuhan investasikan, Tuhan taruh dalam hidup kita untuk melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Amin. Ya, dan itulah caranya bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga yang gak akan pernah dimakan oleh rayap dan ngengat. Kalau dunia ini mengajarkan begini, bukan kalau gitu kita nggak bisa berinvestasi. Ntar dulu, nanti kita bicara tentang hal itu. Ya, tetapi kita perlu tahu fondasinya kenapa kita dipercayakan untuk mengelola uang itu. Kenapa saya pakai? Bahwa saya mau kasih tahu, saudara, Tuhan nggak pernah kenal orang yang kaya dan orang miskin. Pada dasarnya Tuhan mau semua orang itu punya hidup yang berhasil dan sukses, ya. Tetapi tiap orang dipercayakan hal-hal yang berbeda. Sama seperti talenta, ada yang dikasih 5, dikasih 3, dikasih 1. Ada saudara-saudara yang dipercayakan 5 talentanya, artinya dipercayakan uangnya lebih banyak oleh Tuhan. Dipercayakan 3, dipercayakan 1. Ada, makanya kita lihat ada orang Kristen yang uangnya banyak banget, ya enggak? Ada orang Kristen yang uangnya sedikit. Apakah Tuhan lebih mengasihi dia? Enggak. Tuhan mempercayakan dia lebih banyak, tetapi tanggung jawab dia lebih banyak. Yang dipercayakan sedikit, Tuhan bukan kurang mengasihi dia, tanggung jawabnya lebih sedikit. Dan ada kapasitas-kapasitas di dalamnya. Dan kalau saudara mau dipercayakan banyak, saudara harus tahu bagaimana kita harus menggunakan uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ingat, cuan itu bukan punya lu, itu punya Tuhan lu. Amin. Yang seringkali kita salah sebagai orang Kristen, kita pikir cuan yang kita terima itu adalah punya kita. Bukan. Tuhan percayakan kamu kalau hari ini, kalau kamu masih kuliah, terus uangnya masih pas-pasan, dan kemudian kamu dibuat berhasil 10-20 tahun mendatang, bukan berarti gaya hidupnya naik. Tetapi apa? Givingnya yang bertambah. Saudara mau ditambahkan supaya givingnya bertambah? Amin ya. Dari situ supaya 20 tahun lagi tanah ini, gedung ini, lokasi ini emang jadi Light City Christian Center. Tapi iman kita, hati kita, fondasi kita, apa yang kita pahami tentang cuan harus kita pahami dulu, belajar dulu. Dan hari ini saya ingin supaya kita punya landasan. Jarang kita ngomong tentang uang. Karena kita nggak sensitif ngomong tentang uang, nggak enak lah, itu kan urusan pribadi. Enggak, uang itu urusan Tuhan. Kedaulatan Tuhan ada atas cuan kita. Nah, sekarang kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 26-nya kalian kalau nggak salah. Halo? Ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada money dan kepada uang. Mammon itu wealth, ya. Jadi saudara-saudara, sering ketika saya ngomong sama anak muda khususnya kepada anak-anak rohani saya kasih tahu begini ya. Kalau di dunia ini Yesus itu sudah mengalahkan iblis, ya enggak? Iblis itu udah dikalahkan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia disalibkan, dia mati dan bangkit, iblis udah dikalahkan. So, iblis itu bukan tandingannya Tuhan lagi. Tapi yang jadi tandingannya Tuhan adalah cuan. Ini ayatnya. Tuhan secara langsung ini ngomong tentang hal kekhawatiran kalau kita baca di dalam perikopnya. Tuhan ngomong secara langsung, hei anak-anak muda yang lagi cari kerja, yang lagi mau bangun karir, orang tua yang lagi motivasi anaknya untuk bisa berhasil dalam karirnya. Tuhan kasih peringatan, ya, bukan karena iblis yang akan menjatuhkan kekuasaan Tuhan, bukan. Tuhan itu disaingi, saingannya Tuhan itu cuan, saudara-saudara. Dan oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana posisi cuan dalam hidup kita. Gak ada ayat lain, gak ada ayat lain di seluruh perjanjian lama, perjanjian baru yang berkata seperti ini. Ini yang ngomong Yesus langsung, ya. Bukan yang ngomong bukan Matius, bukan. Yang ngomong yang langsung Yesus langsung. Kamu ya, kamu, setiap kamu tidak bisa ngabdi. Kalau kamu mau ngabdi sama Tuhan, lalu ngabdi juga sama cuan. Artinya apa? Kalau ngabdi itu gini nih, kita disitir, dipegang nih kepalanya nih, ya. Nah, itu namanya. Itu ngabdi. Nunduk. Nah, hidup kita harus clear garisannya. Kita ngabdinya sama siapa? Ngabdinya sama Tuhan Yesus atau ngabdi kepada cuan yang banyak. Coba kita telaah dulu, ya. Yesus itu ngomong, saingan gue tuh cuma money. Bagian yang berikutnya, ya, kalau bicara tentang uang itu hal yang menyenangkan, tetapi hal yang mendebarkan juga saudara-saudara, ya. Gimana Owen? Makin siap untuk membuka pundi-pundi ini? Owen mantap ya. Iya anak muda ya. Kita waktu itu beberapa minggu lalu sharing ya tentang boleh nggak jadi kaya? Boleh, yang penting dari mana mendapatkan uangnya dan bagaimana menghabiskannya. Itu yang dibilang sama siapa namanya? Sama Lois ya. Gitu ya. Boleh ya, yang penting dari gimana cara dapatnya dan gimana cara menghabiskannya gitu kan ya. Gitu, haleluya. Ya, kita lihat ayat yang berikutnya. Nah, ini cerita tentang dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ini tentang Paulus yang melayani. Nah tadi yang saya bilang berhubungan dengan apa yang dikerjakan tadi. Bahwa Paulus itu bisa melayani jemaat-jemaat yang ada. Itu karena ada orang yang mendukung. Kalau kita baca di Alkitab nama-nama orang itu enggak semuanya dituliskan. Tetapi Paulus bisa berhasil di dalam pelayanan karena ada orang-orang yang mendukung pelayanannya dia. Kalau nggak ada orang yang mendukung pelayanan, ya mendukung pelayanan apa? Dikasih rumah, dikasih tempat tinggal, dikasih apa? Dikasih transportasi, dibantu, lalu dikasih dana supaya apa? Supaya Injilnya bisa diberitakan, supaya Paulus yang adalah misionerinya itu bisa bicara tentang Tuhan. Tapi Paulus kan butuh makan, iya nggak? Paulus kan butuh sesuatu yang dalam hidupnya. Enggak, dia bukan roh yang melayang-layang di udara. Dia manusia biasa, darah dan daging. Dan oleh karena itu dia masih butuh untuk disupport hal-hal yang berkaitan dengan makanan, minuman, tempat tidur, cuan. Saya senang. Tadi ada kata apa? Logistik. Karena itu saya akan masuk ke situ. Kenapa? Karena peperangan kita ya yang bukan melawan darah dan daging ini itu kalau dalam peperangan membutuhkan apa yang namanya logistik. Nah, ketika kita masuk dalam dunia perang, saudara, kita ini perang ya. Lagi ada peperangan rohani dan dalam peperangan itu ada logistiknya yang dibutuhkan.
dan logistiknya dipercayakan kepada saudara-saudara yang lagi bekerja, yang sedang bekerja, yang sedang melakukan pekerjaannya. Semakin saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ditambahkan agar logistik di kubu saya ini makin kuat, supaya saya bisa bantu di dalam peperangan rohani, maka Tuhan akan mencurahkan logistiknya kepada saudara. Tapi kalau jiwa saudara pengecut dan penakut, Tuhan gak akan kasih. Kenapa? Karena nanti cuannya dipakai untuk hal yang salah. Logistik itu, kalau dibubarkan di belakang, pecah sudah perangnya, kalah perangnya. Dan oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana kita dipakai dan dipercayakan oleh Tuhan, bagaimana uang itu dalam hidup kita. Lihat ayat berikutnya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Apa? Bantuan yang bersifat makanan, minuman, dana agar pelayanannya bisa berjalan. Lanjut. Tetapi yang kutamakanlah bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah ini pelayan-pelayan yang luar biasa. Bukan soal dananya, tetapi bukan dananya nggak penting. Bukan begitu juga. Dananya tetap ada, tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah hati kita mau dikasih untuk melayani. Lanjut. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih besar daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dikasih juga. Paulus punya teman sepelayanan, dia butuh biaya untuk pelayanannya, butuh nambah orangnya. Semakin nambah pelayan-pelayannya, ya di sini nih, saudara tahu bahwa orang yang melayani di sini di mimbar, yang melayani di sehari-hari kita pelayanannya ada beberapa bidang, itu butuh disupport, butuh disupport saudara-saudara. Minggu lalu kita udah lihat presentasinya ya, nanti kita akan bahas sedikit mengenai hal itu. Lanjut. Nah, ini yang sering dipakai. Yang sering dipakai oleh orang-orang yang sedang bergumul, Tuhan cuannya kapan turun? Apa ayatnya? Coba yang sudah berhasil dalam hal keuangan, saudari saya, Elkana boleh dibaca coba ya, yang kenceng coba. Iya, dia minggu lalu, waktu sebulan lalu dia mensponsori 2 orang untuk pergi ke ASEAN camp, mission camp. Coba, 2 orang itu datang terima kasih sama Kak Elkana, udah dikasih untuk siap jadi misionaris, dikirim, siap datang ke sana, ke Rusia nanti ya. Coba Elkana baca dulu ya, saya tahu akan powerful, coba dibaca. Kurang keras katanya, berdiri coba. Berdiri. Tepuk tangan lagi buat Kak Elkana coba ya. Amin ya. Saudara mengaminkan firman Tuhan ini? Kalau saudara mengaminkan firman Tuhan ini, jangan lupa perikopnya itu ngomong tentang membantu misionaris dan pelayan hamba-hamba Tuhan. Amin. Iya, kalau yang ngomongnya Tuhanku akan mencukupkan segala kekayaan dan kemuliaannya untuk kepentingan saya supaya saya bisa beli ini, makan ini, ambil dan semuanya ini, agak kurang pas saudara-saudaraku yang terkasih. Karena perikop ini kita jangan lupa ya, ayat ini konteksnya apa? Konteksnya apa? Membantu hamba-hamba Tuhan, membantu pelayanan yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Amin. Iya, nggak bisa saudara main copot ayat ini, nggak bisa. Ya. Jangan main copot ayat ini untuk kepentingan kita. Salah besar saudara-saudara. Kalau saudara main copot, nggak baca konteksnya dari Filipi pasal 4 ini, salah besar, nanti sakit hati sama Tuhan. Nah, jangan ada orang yang nggak dikasih cuan yang cukup dan lebih dalam hidupnya, sakit hati dan bilang firman Tuhan ini nggak benar. Hatinya salah, pengertiannya salah. Karena apa? Karena Filipi 4 ini ngomong tentang bagaimana pekerjaan Tuhan itu disupport. Amin. Dan oleh karena itu akan dibuat berlimpah. Nah, coba kita lihat sebelum kita di ayat ini, kita lihat sebentar, ada satu lagi ayat bagiannya. Nah, ini dia. Di dalam 1 Korintus pasal 16. Benar, Tuhan bilang setiap orang memberi, melalui Paulus bilang bahwa setiap orang itu memberi dengan kerelaan hatinya. Ya, cheerful giving. Nah,
tentang pengumpulan uang. Nah, ini jarang kita baca ayat ini ya, tapi kita perlu sering-sering membaca bagian ini. Ini etika Kristen, saudara-saudara. Tetapi pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Wow, ya, ternyata ada pengumpulan, ada collecting of money for God's holy people, ya. Jadi ada uang yang harus dikumpulkan. Yang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang jangan, cepet amat ya. Ini bacanya udah kayak kejar-kejaran, sabar dong ya. Hendaklah kamu berbuat seperti dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Ini Paulus ngomongin tentang pengumpulan uang ya. Jadi kalau ada yang punya bilang begini, oh jangan dong kita nggak usah kasih persembahan. Wih, tenang dulu, Paulus dan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang ada di Yerusalem di abad pertama kekristenan itu ngomong tentang collecting of money. Lanjut. Pada hari pertama, Rasul Paulus itu ngasih clear ya regulasinya. Saudara, persembahan itu dibikin regulasi kira-kira ya. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ini lihat pelan-pelan ya. Tiap-tiap minggu, udah ada waktunya. Kapan? Tiap-tiap minggu. Ya, dari hari pertama, dari tiap-tiap minggu. Ya, hari pertama dari tiap minggu itu hari Minggu ya. Bukan Senin, itu bukan hari pertama. Hari itu dimulai dari hari Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi setiap dari hari Minggu, setiap minggu. Setiap kapan Pak Andre? Iya, setiap minggu ya. Adik saya yang ganteng Yogi yang mirip dengan Iko Uwais. Kapan Dek dikumpulkannya? Baca dong ayatnya. Iya. Jadi di hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu apa? Kamu apa nih lanjutannya? Kamu berkelompok besar? Enggak, masing-masing. Each of you. Iya. Paulus itu nggak bilang begini, berkeluarga juga boleh nggak? Mungkin, nanti kalau kita udah mati tanya Paulus. Om Paul, kenapa nulisnya begitu? Masing-masing. Masing-masing. Hendaklah kamu masing-masing ya. Siapa nih namanya lupa? Brenda. Brenda ngumpulin uang tiap hari Minggu. Dapat dari mami dan papi. Kumpulin uangnya. Karena apa? Hendaklah kamu masing-masing. Mau dapat cuan yang banyak berlimpah kan ya? Iya, nanti karirnya dibikin bagus. Tuhan akan pakai kamu dengan luar biasa. Setiap minggu kumpulin mulai dari sekarang, ya. Ya, kamu masing-masing. Ini yang menyenangkan sesuai dengan yang kamu peroleh. Tuhan itu proporsional, saudara-saudara. Kalau saudara dapat gajinya 1 juta, Tuhan gak nyuruh kamu kasih 10 juta, entar 9 jutanya ngerampok lagi. Korupsi, enggak. Tuhan itu proporsional sesuai dengan apa yang kamu peroleh, ya. Nah, kalau yang dikasih 10 juta ngasihnya 100 ribu, woi salah lu. Enggak proporsional. Dikasih 10 juta ngasih 10 ribu. Ada yang dapat 10 juta tiap bulan ngasihnya 10 ribu di sini? Bertobat. Oh enggak ada, puji Tuhan. Tepuk tangan buat jemaat di sini. Bilang sama kiri kananmu, ngasih proporsional dong bro. Kali lagi, kasih proporsional, amen. Ya, jangan dulu kecepatan. Pindah lagi ayatnya. Ya, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Nah, zaman sekarang sih udah di HP, di Dana, OVO. Nah, udah di sini. Menyisihkan artinya apa? Sudah dengan
pikiran dipisahkan. Kan memberinya sukarela. Woi, sukarela bukan berarti suka-suka. Kan namanya sukarela, Bang. Serela-rela gua. Enggak, di depannya dikasih tahu. Proporsional dulu, ya enggak? Dan kemudian disisihkan, ya. Disisihkan artinya apa? Artinya kita sudah tahu, kita ambil dan kita bilang, Tuhan saya mau bawa ini menjadi persembahan. Tuhan seneng enggak? Iya, Tuhan itu aslinya udah kaya raya. Gini ya, saya kasih contoh gini nih. Paparda ini punya uang, ya kan? Terus dia dikasih sama Abraham anaknya, atau jangan Abraham, Gracia aja lah, gitu ya. Kayaknya Abraham masih agak-agak struggle gitu kayaknya ya. Mana Abraham adek gua nih, jangan tersinggung ya Be ya. Dikasih sama ini. Pada dasarnya ya, kalau anak-anak kita dikasih uang 100.000, Paparda punya nggak uang 100.000 kalau ditanyain? Punya. Dikasih 100.000 oleh anaknya yang lagi struggle untuk mencari pekerjaan dan penghasilan, menyenangkan nggak? Sangat menyenangkan. Bahkan dia siap pahit untuk membantu, mengerjakan dan lain-lainnya supaya apa? Supaya karirnya bisa lebih baik lagi. Itulah sejatinya Tuhan kita. Ya. Nah, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Hei, saudara-saudara, jangan disisihkan terus dibelanjakan. Seringkali udah disisihkan terus diambil, dibelanjakan gitu ya. Tenang ya, dalam memberi itu Tuhan nguji iman kita, iya enggak? Iya, nggak pernah Tuhan ketika dia nyuruh memberi itu bukan ngujinya bukan iman. Tenang saudara-saudara, Tuhan itu ngujinya cuma iman kita doang ya. Dan oleh karena itu seringkali kalau udah disimpan di rumah, maka godaannya itu besar. Nah, udah ya soal godaannya ntar kita ngomong ya. Supaya jangan pengumpulan uang itu baru diadakan kalau aku datang. Nah ini dadakan nih, udah kepake uangnya, yang tadi disimpan, hamba Tuhannya datang, ini ceritanya zaman dulu gitu kan, yang ngumpulin kan dari Yerusalem datang gitu. Nah baru datang, baru tuh sibuk tuh, ya akhirnya yang keluarnya nggak proporsional, udah nggak proporsional, lusuh lagi uangnya. Nah, ini maksudnya apa? Siapkan, benar-benar dipikirin, diniatin, amin. Ini diniatin nih, kalau ini ngomongnya diniatin. Jangan lu ngasih kalau kita udah datang, gara-gara takut nih kita nggak ngasih apa-apa sama hamba Tuhan yang datang, ntar dimarahin sama Paulus, ntar dicemoohin, ntar dimarahin sama Paulus. Nggak, kita harus buru-buru enggak. Paulus ngasih tahu ini nih ya, tiap-tiap hari Minggu, hari pertama dalam tiap minggu udah siap kumpulin uangnya, sisihkan, masukkan ke dalam tempat, lalu kemudian nanti kalian bawa ketika kami datang. Itu regulasinya saudara-saudara. Nah, mau bilang begini, kalau ada saudara-saudaraku yang masih seperti ini, coba diperbaiki. Mau nggak diperbaiki? Mau nggak? Ya, sungguh-sungguh menyisihkan. Jangan dilirik-lirik lagi yang udah mau dikasih. Nggak jadi nantinya. Oke, next. Ya, 5 prinsip memberi. Nah, saya mau kasih tahu. Kalau gitu, kalau saya mau ditanya, mau memberi, mau. Nah, saya mau kasih tips berdasarkan apa yang tadi kita baca dari firman Tuhan, yaitu 5 prinsip memberi. Bilang sama kiri kananmu, 5 prinsip memberi. Sudah membaca di depan? Ya, yang pertama berdasarkan yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus, surat Paulus, memberi itu secara reguler, iya enggak? Tiap minggu dikumpulin, jadi harus ngumpulin. Memberinya secara reguler. Ini mungkin kita sudah lakukan, tetapi padanannya adalah persisten. Ini yang jarang kita bahas. Persisten itu artinya apa? Sama nggak dengan konsisten? Hampir sama. Konsisten dan persisten hampir sama. Konsisten itu dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Tetapi persisten jauh lebih tegas. Artinya apa? Dilakukan secara serius setiap waktu tanpa memandang sedang susah atau sedang senang. Itu persisten.
melakukan itu nggak pandang saya lagi banyak duitnya, saya lagi sedikit duitnya, memberi itu harus persisten. Bilang sama kiri kanan, memberi harus persisten. 1 Korintus tadi, Paulus nggak bilang begini, kalau kamu uangnya lagi sedikit ya udah nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa. Dibilang begitu di dalam Korintus tadi? Enggak. Tuhan lagi ngajar lewat Paulus bahwa siapapun memberi itu selain reguler harus persisten. Ada banyak uangnya, ada sedikit uangnya, minim sekali uangnya, memberi harus. Karena kita sedang belajar iman sama Tuhan. Amin. Persisten dong. Ya, seringkali lagi nggak punya, jangan kasih dulu. Bolehlah. Lalu yang kedua, tadi orang masing-masing. Pemberian itu harus secara pribadi. Di sini saya coba mungkin bikin lebih sedikit simpel ya. Kalau saudara umurnya sudah 13 tahun ke atas seperti cara nonton film, saudara itu harus berani untuk memberikan uang persembahan secara pribadi. Nggak nebeng lagi, buat yang remaja-remaja nggak nebeng lagi sama papa mamanya. Amin. Amin. David bagaimana? Deborah bagaimana? Ya, dikumpulin ya. Mari anak-anak remaja ya. Mari anak-anak remaja. Tadi Kak Carter bilang bahwa ini tentang iman ya. Ya jadi memberi itu secara pribadi. Makanya tadi dibilang hendaklah kamu masing-masing ya. Nah, masing-masing kalau udah menikah gimana? Ngomong, ini dari aku menurut aku gini. Nah, buatlah kesepakatannya itu ya. Lalu yang ketiga, memberi itu secara sistematis dan terencana. Ya, jadi memberi itu nggak asal ngasih aja, nggak dipikirin. Kalau saudara ngasihnya tidak terencana, tidak tersistematis, saudara tidak membangun iman pada Tuhan yang siap memberkati saudara. Kenapa? Karena saudara hidupnya serampangan, makanya nggak ada rencananya. Orang yang sembarangan dengan mengelola keuangannya, maka dia nggak akan membuat perencanaan dengan uangnya. Berapa banyak orang yang jatuh dalam dosa keuangan karena apa? Karena dia tidak merencanakan keuangannya. Uang asal dihabisin saja. Yang penting Tuhan jaga. Wait. Tuhan juga tuh punya hukum, iya enggak? Ada hukumnya yang nggak bisa dilanggar. Artinya gini nih, ada hukum alam. Hukum alam itu gini nih. Kalau saudara lompat dari gedung ini lantai 3, saudara jatuh nggak? Jatuh. Karena ada hukum apa? Gravitasi. Tuhan langsung nalangin saudara nggak di situ? Kagak. Enggak. Asik ditangkap. Enggak, saudara-saudara. Dibiarin Tuhan jahat, enggak. Ada hukum yang lain yang mengikat. Dan terikat dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, hidup yang berantakan, Tuhan enggak mau. Keuangan yang enggak direncanakan, Tuhan enggak mau. Maka uangnya harus direncanakan, harus dipikirin. Gitu ya. Memberi harus proporsional, saya udah jelaskan tadi ya. Jadi kalau saudara terima banyak, maka memberinya juga harus proporsional ya. Ada satu pertanyaan, kira-kira perbandingannya ya. Di perjanjian lama, ini saya ngomong tentang perjanjian lama ya. Ketika kita bicara tentang perpuluhan, saudara tahu bahwa orang Israel itu perpuluhannya itu cuma 1/10, betul ya, namanya perpuluhan. Tetapi kalau saudara baca dan menyelidiki catatan-catatan Alkitab yang ada, total persembahan yang harus mereka berikan kepada Tuhan di sepanjang tahun itu hampir setiap bulannya itu sekitar 23-27% dari apa yang mereka terima. Ada yang udah melewati 20% dari yang diterimanya di sini, nggak usah angkat tangan, nanti didatengin sama peminjam-peminjam. Simpan aja di hati. Kalau saudara sudah melewati angka 20%, luar biasa saudara, semoga hati saudara mau menjadi yang memberi 20%?
pasti dinaikin sama Tuhan. Iyalah Tuhan, masa gue udah mau mengasih 20% nih, gitu ya. Memberi secara proporsional, saudara-saudara ya. Hari-hari ini kita dicukupkan oleh Tuhan karena ada saudara minggu lalu udah lihat presentasi ya. Presentasi itu biaya operasional kita 1 tahun itu sekitar berapa miliar? 1 miliar. Saudara lihat nih orang-orang yang duduk di sini, ada yang punya mengendarai Mercedes-Benz yang terbaru nggak? Nggak ada. Mengendarai angkot ada kayaknya ya. Mungkin mobil yang termahal yang kita punya di sini mobilnya Pak Andre kali ya. Oh belum ya, amin ya. Oh ya. Oh nanti mobilnya Abang Lois di sini mungkin nanti ya. Tepuk tangan dulu dah, gue udah bernubuat untuk kendaraan-kendaraan gitu ya. Saudara-saudara ya. Tapi Tuhan itu benar-benar nunjukin ya bahwa Dia menyertai kita. Ya. Saudara mungkin berpikir gini, nih saudara kalau mau mikir ya, 1M, lalu persembahan perpuluhan ada sekitar 600 juta. Kalau 1 orang, 20 orang berarti ada yang dikasih 30 juta per bulan, dia diberkati Tuhan, dipercayakan Tuhan dengan cuan. Sebanyak itu luar biasa juga ya. Itu yang pasti bukan kalian yang baru merintis karir ya. Belum ada sampai 2 digit gajinya ya. Tapi saya mau bilang begini. Yang memberi itu, yang bisa sampai memenuhi sampai 500 jutaan itu belajar dari masih muda seperti itu. Untuk memberi. Saudara mau melewati angka itu, saya di generasi saya mau ada pemberian yang lebih besar dari yang bisa diberikan. Amin. Saya ulang lagi ya. Angka 500 juta itu adalah perpuluhan yang mungkin hanya dari 10 sampai 15 orang, 20 orang. Dari jemaat di sini. Saudara bisa lihat mukanya, saudara ketemu dengan dia. Untuk membuat apa? Untuk membuat pelayanan kita berjalan yang sebanyak itu, saudara-saudara. Kalau orang-orang di tengah kita tidak punya hati untuk memberi dan memberi secara proporsional, maka pelayanan kita tidak bisa tercukupkan. Ngerti? Dan oleh karena itu, generasi berikutnya, generasi millennials, generasi Z, generasi Alpha, kalau kalian nanti bekerja dan dipercayakan uang oleh Tuhan, lihat kesaksian apa yang dilakukan oleh om, tante, papa, mama kamu di generasi ini. Yang membuat kalian bisa kenal Tuhan dan melayani Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, memberi sesuai dengan arahan Roh Kudus. Nah tadi, yang sesudah proporsional, baru nih, udah ngasih nih. Saya kan udah ngasih perpuluhan saya. Saya kan udah ngasih persembahan minggu saya. Lalu apalagi yang dimasukkan dengan sesuai dengan arahan Roh Kudus? Ada, ya. Misalnya yang pergi mission trip kemarin. Ada yang sudah memberikan sumbangan, mereka pergi dalam pengutusan mereka, itu kira-kira seperti itu yang sesuai dengan arahan Roh Kudus. Roh Kudus mengarahkan kita untuk memberi agar kita bisa membantu orang lain untuk bisa bertemu atau mengenal Tuhan. Saudara senang memberikan persembahan seperti itu? Lanjut. Nah, ini bahasa Inggris ya. Saya baca, the mind grows by what it takes. Jadi pikiran kita itu bertambah ketika ada yang masuk. Jadi pengetahuan, kepintaran kita itu bertambah ketika ada yang masuk dalam pikiran kita. The heart grows by what it gives out. Tapi hati kita itu akan berkembang jadi besar kalau ada yang kita beri. Amin. Ya. Banyak orang pintar di sini doang karena terima banyak. Tapi gagal di dalam hati. Karena nggak pernah ngasih. Ya. Nggak pernah ngasih. Berasa paling kurang sedunia. Ya. Apa sih? Ngomong harus agak keras. Buat anak muda biar megang cuannya ngerti. Ya. Jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pelit untuk memberi. Karena apa? Karena nanti hatinya mati. Kalau nggak diajarin. Lanjut. Ya, kita lihat. Lalu kalau gitu, kalau saya mau memberi, ada nggak guidelines-nya? Nah, ini 4 guidelines. Ya, saya mau minta
Pertama, Dita coba baca ya. Yang pertama, 4 tuntunan memberi. Iya, ngasih sama siapa duluan? Ya, bukan diri kita duluan. Artinya apa? Tadi memberi dengan proporsional, terencana. Artinya apa? Semua penghasilan kita di setiap bulanan harus sudah kita ambil, sisihkan, cut untuk kita kasih sama Tuhan. Dan kita nggak ganggu-ganggu itu lagi. Siap? Nah, itu tuntunannya. Jadi jangan diganggu-ganggu. Memberi pertama pada Tuhan. Oke? Baru memberi kedua pada kartu kredit. Karena kartu kreditnya harus dilunasin. Iya. Baru kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Memberikan kepada orang tua, iya. Kalau saudara sudah komitmen untuk kasih sama orang tua, kasih. Ya. Tapi ngasih sama Tuhan itu yang utama. Kesannya Tuhan gak peduli. Enggak juga. Saudara, saya yakin kalau saudara berani kasih sama Tuhan, maka memberi sama orang tua itu bukan hal yang mustahil. Amin. Yang kedua, ya, coba Rival baca Rival. Yang kedua, berikan secara apa? Sukarela dan, ya, saudara seringkali gini nih, kalau kita mau memberi, ya, yang sering dipahami umumnya, kalau kita mau memberi, kita tunggu dulu. Saya sukacita dulu dong, damai sejahtera dulu, baru saya kasih memberi, ya. Saya hatinya sudah lagi senang kemudian memberi. Saudara, seringkali itu adalah tipuan pikiran. Kenapa? Karena sukacita seringkali terjadi itu karena saudara taat terlebih dahulu. Saya ulang lagi ya. Jangan tertipu dengan permainan pikiran. Saya sukacita dulu, hatinya lagi berbunga-bunga, lagi senang, lagi ini, lalu baru saya memberi. Ini seringkali terjadi. Dan ini seringkali yang dianut dalam prinsipnya orang Kristen yang gak ngerti tentang bagaimana managing the money. Saudara, yang membawa sukacita itu karena kita taat pada firman Tuhan. Kalau saudara mau sukacita, taat dulu. Amin. Baru sukacitanya, saya bersukacita karena saya taat dan dengar firman Tuhan. Amin. Saya ulang lagi ya, buat remaja-remaja ya. Buat remaja-remaja. Nih, kalau Cela dikasih pemberian oleh papanya dan mamanya, dibilang kamu sudah bisa memberi, tadi Om Carter bilang sudah bisa ya, sejak umur 13 tahun mestinya sudah bisa belajar. Ya. Artinya apa? Kamu sudah cukup besar, cukup dewasa untuk dipercayakan sebuah jumlah uang. Maka ketika dibilang memberi, harus memberi. Sukacitanya kapan? Hatinya memang waktu itu ngasih itu masih agak gimana gitu ya. Tetapi ketika kita memberi dan kita tahu bahwa pemberian saya disukai oleh Tuhan, maka sukacita itu akan berkembang. Karena apa? Seringkali sukacita itu timbul dan datang karena kita taat. Dan yang ketiga, Benjamin. Ya. Berikan tanpa cari muka gitu ya. Tanpa cari muka itu artinya gini nih, waktu dia memberi 10 juta kayak orang lagi main tinju. Terus ditaruh, nah. Kalau ini udah sering kita tahu lah, di sini nggak ada yang memberi sambil cari muka gitu ya. Karena semuanya udah ini, udah habis waktu gua. Yang terakhir, berikan dengan bijak. Oke? Jadi bijak memberi tadi berhubungan dengan proporsional. Sekarang kita lihat kesimpulan yang terakhir. Kita baca sama-sama 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7. 2, 3. Amin. Pelayanan kasih yang mana? Di Light City ada pelayanan kasih ini. Coba ditampilkan. Nah, ini dia. Saudara kalau mau memberi di mana? Saya bisa bilang memberi di gereja ini. Amin. Ya, jangan beri di luar dulu, di sini ya, saudara-saudara. Di sini ada pelayanan koinonia, saudara bisa lihat, diakonia, marturia, ibadah dan perayaan. Banyak nih pelayanan di sini yang butuh untuk didanai.
dan yang butuh untuk kita berikan. Supaya apa? Supaya tadi orang-orang itu bisa terjangkau dan dengar berita firman Tuhan. Nah, kalau saudara bilang, Tuhan saya mau belajar untuk memberi, di mana? Di sini, di jemaat ini. Mari saudara berdoa, jadilah para pemberi-pemberi yang diberkati dan diurapi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang untuk tim pelayan bisa maju ke depan. Kita naikkan pujian refnya saja, segalanya yang kumiliki daripadamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami dicukupkan oleh Tuhan. Setiap kami dipelihara oleh Tuhan. Kecukupan dan pemeliharaan dari Tuhan itu bukan hanya untuk kami senang-senang saja. Tetapi agar kami bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan perintahkan. Yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Dan oleh karena itu untuk menjadikan, kami tahu bahwa untuk bisa semua bangsa dijangkau, semua suku terjangkau, maka ada perlu orang yang pergi, tetapi orang tidak bisa pergi kalau tidak ada yang memberikan dananya untuk mereka bisa pergi. Yang akan menolong mereka di ladang misi, yang akan menolong mereka di ladang pelayanan. Dan oleh karena itu kami berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini. Ini kami bejana-Mu ya Tuhan. Kami meminta penuhkanlah bejana-Mu ini ya Tuhan. Khususnya kecukupan dan kelimpahan keuangan. Bukan untuk diri kami ya Tuhan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang mau sekolah, mereka kuliah, biarlah mereka tidak hanya sekolah, kuliah, lulus dan bekerja untuk diri sendiri. Tetapi kami mau berdiri buat adik-adikku, anak-anakku yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah. Mari berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan saya selesaikan kuliah, saya selesaikan sekolah, supaya saya bisa diberkati dengan keuangan melalui pekerjaan. Agar pekerjaan Tuhan itu bisa diselesaikan melalui saya. Dan saya yakin saudara tidak akan menjadi peminta-peminta. Saudara tidak akan mengemis. Saudara akan dialirkan oleh Tuhan untuk saudara bisa memberkati orang lain. Karena apa? Karena hanya yang mau memberikan keluar, gives out, itulah yang akan di-fill in, yang akan diisi oleh Tuhan. Yang pelit itu nggak akan diisi. Yakin saudara-saudara, kalau saudara pelit nggak akan diisi. Kalau saudara sedang berdoa untuk lulus kuliah dan cari pekerjaan nantinya, bilang sama Tuhan, Tuhan saya berdiri di hadapan Tuhan pada hari Minggu ini ya Tuhan. Saya respon pada firman Tuhan dan saya mau bilang sama Tuhan, bahwa saya kuliah dan sekolah itu bukan untuk keberhasilan atau untuk gagah-gagahan diri saya atau gagah-gagahan orang tua saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan mencukupkan biaya kuliahmu, bahkan memberimu pekerjaan yang tidak pernah engkau pikirkan. Engkau akan dibuat berhasil, cukup agar pekerjaan Tuhan terjadi melalui dan di dalam engkau. Mari kita naikkan pujian ini, segalanya yang kumiliki adalah daripadamu. Kita nyanyikan 2 kali refren.
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Mari angkat tangan dan katakan, kami bawa persembahan kami Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Persembahan itu adalah bagian dari penyembahan kita. Offering is worship. Marilah kita bawa persembahan kita. Kalau saudara sedang bergumul mengenai keuangan, saudara taruh tangan saudara di dada saudara, tangan kanan saudara di dada saudara. Doa saya sederhana. Saudara bisa ikut doa saya. Bapakku yang di sorga, aku mau menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bekerjalah di dalamku dan melalui aku, khususnya dalam hal keuangan Tuhan. Merdekakan aku, pulihkan aku, limpahkan keuangan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah saudara pulang ke rumah menjadi berkat bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu adalah hartamu yang tidak akan dimakan oleh ngengat, oleh rayap, oleh apapun. Itu ada di surga sana. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang senantiasa sukacita memberi kepada Tuhan, mari sama-sama katakan,